Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi hidayatil iman, hadana bi hidayatil islam, hadana bi hidayatil Qur'an, wahdina ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laqad watun fi sabilillah awrahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Iman, Masjid sekitar Nurul Iman, jamaah Tafakuh Fiddin, jamaah Majelis Ilmu, jamaah Forum Majelis Taklim lintas masjid Kota Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangunkan, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah ta'ala berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, undangan Allah. Hadir dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu mendirikan sholat subuh alhamdulillah dengan berjamaah. Sholat subuh adalah perintah Allah dan berjamaah adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari ring salam mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswatun hasanah kita, junjungan kita, panutan kita, Habibana wa Syafi'ana Zuhrina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk mengikuti, mengamalkan, menyampaikan, mendakwahkan apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin, muslimat besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali tafakuh fiddin kita, ngaji kita. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan yaitu materi fikih ibadah. Kita masih melanjutkan kemarin tentang pembahasan yaitu tentang warisan. Baik jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, kalau kemarin kita sampaikan secara global, ya pada kesempatan ini kita akan sampaikan, kita usahakan sampaikan secara terperinci. Baik jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, untuk melengkapi pembahasan kemarin bahwasanya sebelum membagi harta peninggalan orang yang sudah ditinggal mati, namanya warisan, membagi harta peninggalan. Ya, waris itu adalah ayah, ya. Sebelum itu ada beberapa hal yang ditunaikan. Yang pertama itu adalah zakat. Zakat. Kemudian yang kedua adalah utang piutang. Ya, jadi zakat diakumulasi berapa peninggalan, ya,
2,5%. Kemudian utang piutang kalau ada, wasiat kalau ada, ya wasiat kalau ada. Makanya ketika upacara pelepasan itu bagi bapak-bapak yang masih punya sangkut paut utang piutang yang sulit untuk memaafkan, ya, mohon menghubungi keluarga, nah itu kan. Kemudian yang kedua yaitu wasiat. Wasiat itu adalah perintah untuk dikerjakan setelah matinya seseorang. Nah itu namanya wasiat. Tapi kalau perintah untuk dikerjakan itu hanya perintah, tidak nunggu mati. Tapi kalau perintah untuk dikerjakan setelah matinya seseorang itu dalam bahasa fikih namanya wasiat. Nah, jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya ditambah yaitu biaya pengurusan jenazah. Jadi biaya pengurusan jenazah itu diambil daripada itu harta peninggalan ketika belum ditanggung oleh rukun kematian. Tapi biasanya rukun kematian ya kita iuran setiap bulan sekian, setiap bulan sekian, itu biasanya untuk mengcover yaitu apa? Biaya yaitu apa? Dari kain kafan, kemudian dan lain-lainnya, kemudian penggalian, ya, kemudian penguburan dan lain-lainnya. Bahkan suatu rukun kematian itu sudah siap menyediakan yaitu minuman dan tenda. Jauh sekalian yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, jangan sampai orang yang kena musibah itu terbebani dengan yaitu tadi biaya-biaya itu. Makanya dalam suatu masjid, suatu jamaah itu dibentuklah yaitu apa? Rukun kematian, yaitu di bawah yaitu BKM, di bawah yaitu takmir masjid. Jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita sampaikan bahwasanya membagi harta peninggalan seorang yang sudah meninggal dunia itu dalam bahasa fikih namanya yaitu warisan. Kemudian kalau membagi harta, ya bagi harta orang tua sedangkan orang tua masih hidup itu namanya hibah. Hibah bisa berlaku waris, bisa berlaku tidak. Tetapi ketika membagi harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal dunia, dalam kajian fikih itu wajib berlaku hukum waris. Wajib berlaku hukum waris. Wajib berlaku hukum waris, yaitu laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Baik, jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, menengok ke atas orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah ya itu anak mendapat warisan ketika anaknya itu kuat untuk berperang. Jadi orang Arab jahiliyah dulu, ya orang Arab jahiliyah yang dapat warisan itu adalah anak laki-laki yang kuat berperang. Sedangkan anak perempuan dan anak yang gak kuat berperang tidak dapat warisan. Ya, ini orang Arab jahiliyah. Jadi orang Arab jahiliyah yang dapat warisan itu yaitu hanya anak laki-laki yang bisa berperang, yang kuat berperang. Maka anak perempuan dan anak yang tidak kuat untuk berperang tidak dapat yaitu warisan. Ini orang Arab jahiliyah. Kemudian yang kedua, orang Arab jahiliyah anak angkat itu dapat warisan. Anak angkat itu ngangkat anak dapat warisan. Nah, kalau dalam fikih anak angkat itu tidak dapat warisan. Anak angkat itu dapat hibah. Ya, jadi anak angkat itu tidak dapat warisan. Kalau orang Arab jahiliyah dapat warisan. Ya, menganggap anak angkat, ya, menganggap anak angkat itu adalah seperti anaknya sendiri. Rasulullah itu punya anak angkat namanya Zaid bin Sabit, Pak Anji. Zaid bin Sabit itu anak angkat Rasulullah. Nah, ketika Zaid bin Sabit ya itu menceraikan istrinya namanya Zainab.
Bu, ada namanya Zainab sini, Bu? Belum datang ya? Ya. Ya, jadi Zaid bin Sabit itu punya istri. Zaid bin Sabit itu anak angkat Rasulullah. Punya istri namanya Zainab, dicerai oleh Zaid bin Sabit. Orang Arab jahiliyah ya, itu punya pemahaman ya bahwasanya anak angkat itu seperti anaknya sendiri. Ya, anaknya sendiri dapat warisan. Kemudian ketika anaknya itu punya istri kemudian dicerai, tidak boleh dinikah. Nah, Rasulullah sendiri itu menikahi yaitu istrinya mantan anak angkat, yaitu Zainab. Jadi Zainab itu adalah istrinya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu adalah anak angkat, yaitu Rasulullah. Jadi orang Arab jahiliyah anak angkat dapat warisan. Ini dibatalkan, dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Jadi anak angkat itu ya tidak dapat warisan, hanya dapat hibah. Hibah maksimal adalah sepertiga. Jadi hibah itu pemberian itu maksimal adalah sepertiga. Makanya anak angkat ya, anak angkat itu tidak dapat warisan, tetapi yaitu hanya hibah. Hibah tidak lebih daripada sepertiga, maksimal adalah sepertiga. Kemudian yang ketiga, orang Arab jahiliyah ketika perjanjian saudara ya, perjanjian apa namanya itu, sumpah untuk mengangkat saudara, maka saudara itu dapat warisan. Ya, jadi perjanjian sumpah. Ya, orang Arab jahiliyah bersumpah ya bahwasanya saya bersumpah, saya berjanji kamu saya jadikan anak. Ya, bersumpah kamu saya jadikan saudara. Ya, ketika berjanji bersumpah, sumpah perjanjian untuk mengangkat saudara, maka dengan sumpah perjanjian itu dapat warisan. Nah, ini bertentangan dengan yaitu syarak, bertentangan dengan syariat. Jadi dalam Islam ya satu anak angkat ya ini tidak dapat waris. Orang Arab jahiliyah punya pemahaman, keyakinan anak angkat dapat waris. Kemudian sumpah perjanjian ini menjadikan yaitu dapat waris. Dalam kajian Islam itu tidak dapat. Jadi sekali lagi orang Arab jahiliyah punya pemahaman satu, anak yang kuat untuk berperang hanya dapat warisan. Anak lainnya perempuan itu tidak dapat waris. Nah, ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 7 yang ayatnya panjang itu. Jadi di dalam kajian Islam bahwasanya semua anak itu adalah dapat waris, baik laki ataupun perempuan. Kemudian anak angkat tidak dapat waris, hanya dapat hibah. Hibah maksimal adalah sepertiga. Kemudian perjanjian sumpah, orang Arab berjanji bersumpah ya apa namanya itu ngangkat saudara, maka saudara itu dapat waris. Oh tidak, itu bertentangan yaitu dengan syariat. Kemudian yang berikutnya ya sebab-sebab yaitu mendapat warisan, satu karena kekeluargaan, nasab. Jadi kekeluargaan, nasab, karena nasab ya, nasab, suami meninggal istri dapat bagian, anak laki anak perempuan dapat bagian. Ini namanya nasab, kekeluargaan. Kemudian perkawinan ya, perkawinan atau pernikahan ya, istri itu orang lain tapi ketika menikah istri dapat bagian, istri itu ahli waris. Kenapa? Karena sebab menikah. Seperti muhrim ya, muhrim istri itu muhrim. Kenapa? Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu. Kemudian yang berikutnya dalam kajian fikih
mendapat warisan itu karena memerdekakan budak. Ya, zaman dulu ini sudah nggak ada, sekarang budak nggak ada. Adanya di Palembang Pak Haji, budak kecil. Udah gede Pak Haji, nggak kecil lagi. Sekarang budak besar sekarang. Nggak ada, sekarang budak nggak ada. Ya, itu TKW bukan budak. TKI itu umal. Umal itu adalah pekerja migran, bahasa kerennya pekerja migran, bukan budak. Udah nggak ada, budak itu udah nggak ada. Dengan datangnya Islam, budak itu dimerdekakan. Nah, pada zaman dulu ya Abu Bakar itu memerdekakan yaitu budak, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Seandainya ya Abu Bakar itu masih hidup, Bilal itu bagi-bagi waris, ya, itu dapat bagian Pak Andi, dapat bagian. Jadi memerdekakan budak, ya itu sebab yaitu apa? Mendapat waris. Lah ini sudah nggak ada, budak sudah nggak ada, sudah dihapus dengan yaitu apa? Datangnya Islam. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya karena hubungan Islam. Ya, kakak adik, ya bapak, ya ini Islam. Udah anak Islam dapat waris. Bagaimana kalau bapaknya Islam, anaknya murtad? Nggak dapat. Secara fikih, secara Islam nggak dapat. Ya. Jadi hubungan agama, ta'aluk fiddin, ya hubungan agama. Jadi bapak meninggal, istri Islam, anak-anaknya Islam dapat waris. Bagaimana kalau seperti artis-artis itu Pak Haji? Ya, bapaknya Islam, istrinya bukan orang Islam. Anaknya ini ada yang ikut bapaknya, ada yang ikut ibunya. Bagaimana? Secara fikih beda agama. Ya, tidak ada hubungan Islam. Seperti artis-artis itu, ya, anaknya ada yang ikut ibunya, ada yang ikut bapaknya. Bagaimana? Secara fikih yang tidak Islam tidak dapat waris. Ini secara fikih. Secara fikih ya yang bukan Islam tidak dapat waris. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hubungan Islam ya apa namanya itu ta'alluq fil Islam, hubungan dalam Islam, satu agama, satu akidah, itulah yaitu apa yang menjadikan yaitu mendapat waris. Bagaimana kalau di antara anak seperti artis-artis itu ada yang ikut ibunya, ada yang ikut bapaknya, ada malah yang suruh milih Pak Haji, suruh milih agama terserah, ya yang pada akhirnya bukan Islam. Bagaimana? Tidak dapat waris secara fikih, secara Islam tidak dapat. Yang dapat adalah yang Islam. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya sebab tidak mendapat waris satu hamba itu enggak dapat waris. Abu Bakar memerdekakan Bilal, ya sekarang dilakukan oleh Allah Subhanahu. Abu Bakar meninggal, ya Abu Bakar meninggal, gimana Bilal dapat waris enggak? Kenapa? Karena hamba. Ya, seorang punya hamba, ya seorang punya hamba, ya belum dimerdekakan. Kalau Bilal itu kan sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Seandainya Abu Bakar atau sahabat siapa punya hamba, ya belum dimerdekakan, bagaimana kalau ketika tuannya itu meninggal? Tidak dapat waris. Tidak dapat waris karena hamba budak. Ya, kalau dalam bahasa fikih yang laki itu namanya abdun, hamba. Kemudian yang perempuan yang namanya amatun. Amat, bukan amat sangat Pak Anjing, amatun, ya amat. Jadi kalau hamba laki-laki itu namanya abdun, kalau hamba perempuan itu namanya amatun. Kemudian yang berikutnya yaitu seorang pembunuh Pak Anjing. Ya udah
apa namanya itu anak bunuh bapak, maaf. Nah, bagaimana itu? Dapat waris nggak? Nggak dapat waris. Ya, seperti kasus-kasus yang di TV itu, Pak Anji. Ya, kasus yang di TV itu. Ya, bagaimana? Yang harusnya anak itu dapat waris, tapi karena bunuh bapaknya nggak dapat waris. Ya, qatil namanya, qatil, membunuh. Kemudian yang berikutnya murtad. Ada beberapa anak yang murtad, Pak Haji. Dulunya Islam, tapi pindah keyakinan. Bagaimana? Ikhtilafuddin, perbedaan agama itu tidak mendapat waris. Ya, perbedaan agama itu tidak dapat waris. Ya, sekalian subhanahu wa ta'ala, ya ada jamaah kita ya itu menikah dengan orang sana timur sana, ya akhirnya ngikut istrinya. Nah itu nggak dapat waris itu. Kenapa? Karena yaitu apa? Tadi murtad. Nah, kemudian yang berikutnya adalah orang kafir. Ya, di antara anak itu ada yang kafir. Ya, bukan murtad, memang kafir, ikut ibunya, Pak Anji. Ya, yaitu tadi demokrasi itu, katanya keluarga demokrasi, Pak Anji. Ya, keluarga demokrasi bebas untuk memilih, Pak Anji. Ya, bebas untuk memilih, anaknya mau pilih agama apapun terserah, bebas. Demokrasi, Pak Anji. Nah, bagaimana seandainya terjadi sebuah keluarga ada anak yang bukan murtad, dia memang tadi ikut ibunya. Nah, bagaimana? Ya, perbedaan agama itu menjadikan penghalang untuk mendapat yaitu apa? Harta warisan. Baik, jangan sekali melakukan subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pada yaitu pembagian pokok dalam yaitu harta pusaka atau harta waris. Pada pertemuan yang telah lewat secara global bahwasanya anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Adzakaru mitu hadil ungsen. Jadi laki-laki 1 pikul berarti 2 keranjang, Pak Haji. 2 pikul kan 2 keranjang, dipikulkan 2 keranjang. Ya, kemudian yaitu kalau perempuan yaitu 1 gendongan. Maksud 1 gendong adalah 1 keranjang, yaitu 1 bagian. Secara sekilas memang tidak adil. Kayaknya itu tidak adil, tapi itulah hukum Allah. Kita contohkan dari keluarga A, Bapak Sumitro, kira-kira kan itu, Sumitro, Bapak Mitro gitu loh. Ya, ini yang anak laki dapat 2 bagian, anak yang perempuan dapat 1 bagian. Nah, kemudian ya menikah dengan keluarga Bapak Karto. Ya, Bapak Karto. Yang laki juga dapat 2 bagian, yang perempuan juga dapat 1 bagian. Nah, yang anak Pak Mitro tadi kan laki-laki. Anak Pak Mitro ini laki-laki. Kemudian menikah dengan anak perempuan Pak Karto, perempuan. Ya. Ya, bukan Kartono loh, pokoknya Karto. Nah, anak laki-laki dapat 2 bagian dari Pak Mitro, keluarga Pak Mitro. Anak perempuan dari Pak Karto, anak perempuan dapat 1 bagian. Kita tambahkan 2 tambah 1, 3. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang dari anak Pak Mitro laki-laki dapat 2 bagian, kemudian anak Pak Karto yang perempuan dapat 1 bagian. 2 tambah 1 jadi 3. Dah. Kemudian yang anak perempuan lagi Pak Mitro, anak perempuan Pak Mitro ini kan dapat 1 bagian, menikah dengan keluarga besar anaknya Pak siapa gitu,
Pak Darto. Jangan ya Pak siapa gitu. Iya. Yang dari pihak laki dapat 2 bagian. Ya, anak perempuannya Pak A itu dapat 2 bagian. Anak perempuan Pak Mitro dapat 1 bagian. Berarti 1 tambah 2 jadi 3. Masalah sedikit ataupun banyak itu rezeki anak Pak Anji. Tapi kan jumlahnya, ya jumlah gemolongnya itu kan 3. Itulah keadilan hukum Allah. Makanya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengatakan Gusti Allah ora adil. Ini mohon maaf, bahasa-bahasa Gusti Allah nggak adil itu adalah bahasa-bahasa murtad Pak Anji. Hati-hati, sekarang banyak jebakan Pak Anji. Ya, banyak jebakan. 1, semua agama benar. Nah, ini jebakan ini. Semua agama benar. Ya, kemudian Gusti Allah ora adil. Ya, ini kata-kata murtad. Ya, kemudian selamat hari nah ini seakan-akan membenarkan akidah tertentu Pak Haji. Makanya para alim ulama menjelaskan murtad dibagi 3. 1, lisan. Murtad secara lisan. Tadi mengatakan semua agama benar, semuanya agama baik. Nah, kalau semuanya agama benar dan baik berarti apa? Meyakini bahwasanya itu. Nah, akidah kita inadina indallahil Islam. Ya, dalam Al-Qur'an agama yang diridhai oleh Allah hanya 1, yaitu Islam. Ayat yang terakhir turun ketika Rasulullah haji wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Pada hari ini telah aku lengkapi nikmatku bagi kalian, dan pada hari ini telah aku ridhoi agama kalian, yaitu Islam. Nah, ini akidah kita, tauhid kita. Yang pertama, murtad secara lisan, taubatnya dengan istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaihi. Yang kedua, murtad secara perbuatan. Murtad secara perbuatan itu mendatangi tempat ibadah-ibadah. Tempat ibadah-ibadah Pak Haji, ya mendatangi. Ya, sekalian Subhanahu wa taala mendatangi tempat ibadah-ibadah orang lain. Dan sekalian Subhanahu wa taala itu dikhawatirkan perbuatan murtad. Murtad secara perbuatan. Nah, taubatnya dengan istighfar. Ya, kita ini kalau lewat ibadah-ibadah orang lain dianjurkan untuk berdoa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, jadi kalau kita lewat ibadah, kita lewat ibadah orang lain, ya, contoh kita lewat depan stasiun itu Pak Haji, jangan tengok kanan. Ya, sebelah stasiun itu depan Takwa itu, ya, kita berdoa la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah. Itu jadi mantap iman kita, akidah kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga itu murtad secara yaitu akidah, keluar daripada Islam. Hatinya, akidahnya keluar daripada Islam. Ya, karena yang di TV itu karena pernikahan dengan artis, ya, dan sekalian melakukan Subhanahu wa taala akhirnya ngikut, nah, seperti itu. Itu taubatnya tidak cukup dengan istighfar, tapi dengan yaitu apa? Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa taala itu sekedar sebagai tambahan. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan yaitu beberapa poin ya, pembagian secara terperinci. Yang pertama itu adalah orang yang mendapat bagian separuh
Orang yang mendapat bagian separuh daripada harta waris, Pak Haji, setelah wasiatnya ditunaikan, kalau ada utangnya, sewa menyewa, kemudian zakatnya, nah itu dapat bagian separuh aset. Siapa itu? Anak perempuan apabila ia sendiri tidak bersama saudara, anak tunggal, Pak. Nah ini anak tunggal itu. Ya, anak perempuan tunggal, anak perempuan tunggal, nggak ada kakak, nggak ada adik, Pak Haji. Iya, anak tunggal. Nah ini siapa yang anak tunggal ini, Pak Haji? Siapa? Bu Haji yang anak tunggal itu dapat separuh warisan itu, Pak Haji. Ya, dalam kajian fikih yaitu apa? Orang yang mendapat separuh aset. Ya, jumlahnya berapa itu terserah itu rezeki dari Allah itu. Anak perempuan satu, dia tidak punya saudara baik laki ataupun perempuan. Anak perempuan satu tadi itu dapat separuh. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, anak perempuan dari anak laki-laki apabila tidak ada anak perempuan, cucu. Punya anak perempuan, ya, punya cucung perempuan, anak perempuan dari anak laki, punya anak laki, ya, punya anak laki, Pak Haji, kemudian menikah punya anak perempuan, ya, satu anaknya sudah meninggal, anaknya, berarti kan cucung, karena cucung ini nggak dapat warisan. Cucung ini nggak dapat ketika bapaknya masih. Ya, bapaknya masih. Ini kadang-kadang cucung dapat bagian ya, Pak Haji. Orang-orang dulu, Pak Haji, cucungnya kasih itu. Oh enggak. Dalam kajian fikih ya, bapak itu menjadi penghalang. Bapak ibunya, anaknya itu menjadi penghalang. Ketika bapaknya, ibunya itu ninggal, kan cucung, Pak Haji. Nah, itu dapat. Tapi ketika masih hidup anaknya, ya anak. Nah, seperti kita punya anak, ya, ya, kita ninggal, ya anak kita dapat waris. Nah, kita punya anak, kita punya anak laki ataupun anak perempuan, ninggal anak kita, tapi punya anak, cucung, nah dapat bagian. Nah, bagian bapaknya, bagian ibunya. Nah, ini anak perempuan dari anak laki-laki. Punya anak satu, Pak Haji. Punya anak satu laki-laki. Ya. Punya anak satu laki-laki, menikah. Kemudian punya anak perempuan. Ya, berarti kan cucung. Anaknya ninggal, Pak Haji. Ya, ini berarti cucung ya. Dapat bagian separuh. Kenapa? Karena hanya punya anak laki-laki ninggal. Yang ditinggalkan cucung perempuan. Nah, sekarang yang jadi masalah anak cucungnya perempuan lebih daripada satu. Dalam bahasa fikihnya itu terbilang lebih dari satu. Ya separuh itu dibagi cucung perempuan berapa yang ada itu, ya. Baik, dan sekalian milakan subhanahu wa ta'ala. Memang belajar warisan faraid itu berandai-andai. Seandainya bagi duitnya nggak ada, Pak Haji. Ya, duitnya ora ono. Seandainya bagi orang-orangnya juga nggak ada seandainya. Nah, dah. Sekarang yang ketiga, Pak Haji, dapat bagian separuh. Saudara perempuan seibu sebapak, berarti kakak adik kandung, atau sebapak Pak Haji. Karena yang waris itu sebapak. Sebapak. Kalau satu ibu beda papa nggak dapat waris. Kok gitu? Iya, yang mewariskan itu bapak, bukan ibu. Nah, saudara perempuan seibu sebapak berarti adik kandung perempuan.
Ya, atau sebapak. Atau sebapak, maksudnya bapaknya satu, ibunya beda. Ya, beda. Apabila saudara perempuan seibu sebapak tidak ada, ya. Apabila saudara perempuan seibu sebapak seada. Tadi kan saudara perempuan seibu sebapak. Atau yaitu apa? Saudara perempuan sebapak. Bukan seibu, ibunya beda. Ya, ibunya beda. Tapi bapaknya sama. Ya. Apabila saudara perempuan seibu sebapak tidak ada, saudara perempuan seibu sebapak tidak ada, ya, dan dia hanya seorang saja. Jadi dia seorang. Saudara apa namanya itu seibu sebapak atau saudara yaitu apa sebapak saja, nggak punya saudara lain, maka dia dapat yaitu apa bagian separuh daripada aset. Nah, kemudian yang keempat, suami. Tenang Pak Haji, dapat separuh. Ya, suami ini dapat separuh Pak Haji ketika istri meninggal, tidak meninggalkan anak, dan tidak pula ada apa namanya itu ada anak daripada anak laki-laki, baik laki ataupun perempuan, tidak ada cucu. Jadi suami dapat separuh ketika istrinya meninggal, tidak punya anak, tidak punya cucu, dapat separuh. Lah kalau ada anak, ada cucu, nah nanti apa namanya itu pada bagian yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya itu dapat seperempat Pak Haji. Jadi ketika suami, ya, ketika suami istri ya Pak Haji ya, istri meninggal, suami dapat yaitu apa bagian separuh. Dapat bagian separuh ketika tidak meninggalkan anak dan tidak pula meninggalkan anak dari anak. Berarti nggak punya cucu, nggak punya anak, nggak punya cucu Mbak Anji. Berarti suami dapat separuh. Nah sekarang kalau istri meninggal Pak Anji, istri meninggal punya anak, ya punya anak, suami dapat berapa? Seperempat. Ya Pak Haji, seperempat Pak Haji, jangan lebih. Contoh istri meninggal, contoh loh bu, contoh ini kan kita ini kan belajar nggak kenyataan ini, ngitung nggak ada duitnya, seandainya dihitung duitnya nggak ada. Ya ini contoh seandainya istri meninggal punya anak laki ataupun perempuan, suami dapat berapa? Dapat seperempat. Seandainya suami nikah lagi Pak Haji, ya seperempat itu yang dibawa. Ya sisanya kasihkan siapa? Kasihkan anak. Jadi yang berikutnya adalah orang yang mendapat seperempat Pak Haji. Orang yang mendapat seperempat, ya, satu, suami apabila istri meninggal dunia, ya, meninggalkan anak, baik anak laki ataupun anak perempuan, ya. Jadi ketika istrinya ini punya anak, sebuah keluarga, ya, apa namanya itu istrinya meninggal, punya anak, ya, punya anak, kemudian suami nikah lagi, ya, berapa yang dibawa Pak Haji? Seperempat. Bu, diingetin bapaknya. Jadi bapaknya ketika nikah lagi bawanya ya seperempat itu. Makanya istri muda jangan nuntut yang banyak. Istri muda ya dapatnya seperempat itu yang dibawa oleh suami barunya ya seperempat itu. Kenapa? Karena punya anak laki ataupun perempuan, istrinya meninggal, maka suami hanya dapat bagian seperempat. Seandainya nikah lagi, ya seperempat itulah.
Ini enggak, istrinya calak Bu Haji, istrinya pinter. Baik, dan sekalian subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang mendapat bagian 1/4, yang kedua istri dapat bagian 1/4. Ya baik, ini suaminya meninggal Pak, suaminya meninggal, ini istri dapat bagian 1/4. Baik istrinya 1 ataupun 2 ataupun 3 ataupun 4, pokoknya 1/4 itu dibagi istri berapa. Loh kan resiko jadi bini muda. Iya, makanya kalau nggak gitu ya jangan jadi bini muda. Istri dapat bagian 1/4 ya jika suami meninggalkan anak laki, anak perempuan ya. Jadi istri dapat bagian 1/4 ya. Karena nanti istri juga ada yang dapat bagian 1/8. Ini yang dapat bagian 1/4 aja. Istri dapat bagian 1/4 ya, baik istrinya 1 ataupun 2, 1/4 dibagi itulah istri berapa itulah. Jika suami tidak meninggalkan yaitu apa? Anak laki ataupun anak perempuan. Ya. Tapi kalau punya anak, istri dapat 1/8. Itu dapat 1/8. Ya. Yang dapat 1/8 istri, baik 1 ataupun 2, kalau suaminya meninggalkan anak, baik laki ataupun anak perempuan. Jadi ketika suami meninggal ya, tidak meninggalkan anak dan meninggalkan anak baik laki ataupun perempuan, itu dapat banyak berapa? 1/4. Tapi kalau suami meninggal, punya anak laki, punya anak perempuan, istri dapat berapa? 1/8. Nikah lagi, ya 1/8 itulah yang dibawa. Bu, ya, berarti seandainya nikah lagi, ini kan seandainya suami meninggal, ya, kemudian bagi-bagi waris, ada anak laki, anak perempuan, anak laki dapat 2 bagian, perempuan anak 2 bagian, dihitung lah. Ya, kemudian istri dapat 1/8. Seandainya nikah lagi, ya 1/8 itulah yang dibawa. Makanya kalau nikah lagi dapat pensiunan, ya Pak Haji. Iya, kalau nikah lagi dapat pensiunan, jangan nggak dapat pensiunan. Kalau nggak dapat pensiunan ya kurang 1/8 itu. Nah, baik, jauh sekali subhanahu wa ta'ala sampai di sini karena mani masih banyak. Kalau banyak-banyak nanti malah mumet nanti. Ya, baik, jauh sekali subhanahu wa ta'ala sampai di sini pembahasan kita baru sampai 1/2, 1/4 dan 1/8. Masih ada 2/3, masih ada 1/3, masih ada 1/8. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang Pak Haji. Tahun depan. Oh ya tahun depan kata Pak Haji. Silahkan Pak Haji, ada yang ditambah, yang disampaikan.